Video pertama di tahun 2024 ini akan gue mulai dengan recap. Ya, recap di tahun 2023. Secara keseluruhan, tahun 2023 itu, sorry nih ya, ini depan gue laptop, ini contekan gue, sekaligus sambil kerja. Buat lu pada yang nggak tahu kerjaan gue apa, gue tuh seorang digital marketer, gue punya agency gitu untuk ngejalanin agensi digital marketing. Jadi, ya well, seperti digital marketing pada umumnya, laptop selalu di depan gue. Sekaligus contekan. Oke, 2023. Ya, 2023 tuh sebetulnya tahun yang menurut gue tahun yang sedang-sedang aja. Kalau ditanya apakah ada hal yang menyedihkan, nggak ada. Tapi hal yang menyenangkan, ada. Sangat menyenangkan menurut gue. Gue suka banget sebenarnya tahun 2023 ini justru di paruh kedua tahun. Jadi mulai masuk semester 2 di bulan Juli, Agustus, dan seterusnya. Ke bawahnya itu sebenarnya buat gue biasa aja. Meskipun memang ada hal-hal yang menyenangkan. Gue akan bagi recap ini ke dalam beberapa bagian. Maksud gue, tapi videonya tetap satu ya. Maksudnya recap ini akan menyangkut soal pekerjaan atau bisnis gue. Kemudian gue juga akan ngebahas soal kehidupan, which is itu ada keluarga dan juga hiburan di dalamnya. Ya itu. So, let's begin. Secara pekerjaan ya, dari bisnis. Sebenarnya secara umum tuh bisnis di tahun 2023, buat gue itu bisnis yang impas. Artinya ada kerugian nggak? Ada. Tapi ada keuntungan nggak? Ada. Tapi kerugiannya itu nggak signifikan. Sementara keuntungannya itu juga nggak yang drastis banget naiknya gitu. Jadi bisa dibilang tahun ini tahun yang pas aja lah. Gue ngegaji pegawai bisa, gue ngambil keuntungan bisa, tapi apakah sampai ugal-ugalan? Nggak juga gitu. Jadi bertahan hidup, gue bilangnya. Ini bertahan hidup. Tuhan memang baik menurut gue. Jadi di tengah ada kesulitan seperti apapun, tahun lalu gue bisa melaluinya dengan cukup lancar gitu. Terutama misalnya ya, ada kesulitan keuangan, tapi Tuhan ngasih rezeki yang lain. Sehingga kesulitan tersebut tuh selalu bisa ditutupi gitu. Dan ditutupi sebenarnya selalu dengan waktu yang tepat. Gitu. Gue selalu bilang 2023 itu tahun yang benar-benar ngepas. Artinya setiap kali ada kesulitan selalu ditutupi dengan tepat. Tepatnya tepat waktu, tepat jumlahnya. Jadi semua berjalan dengan aman gitu. Meskipun memang tetap kesel gitu. Tetap kalau namanya lu rugi, namanya ada klien yang rese, klien yang kabur apa, tetap aja lu kesel gitu. Tapi semuanya bisa ditutupi dengan baik oleh rezekinya gue. Dan itu benar-benar spesial menurut gue. Kemudian ada satu kegiatan baru ya. Sebenarnya gini, di tahun 2023 tuh karena memang kerjaan gue nggak terlalu banyak, kebanyakan existing project, jadi gue tuh punya waktu ngebuat nganggur lah gitu, punya waktu buat mikirin hal-hal yang akan gue lakukan di tahun depan, which is tahun ini 2024. Salah satunya adalah melanjutkan konten-konten gue yang tertunda dan juga membuat konten baru. Gitu. Gue punya waktu luang dan gue tuh sebenarnya pengen gitu untuk bikin konten. Tapi dulu, salah satunya di channel ini tuh channel ini sebenarnya channel yang udah ada sejak 4 tahun yang lalu. Jujur aja. 4 atau 5 tahun yang lalu gue lupa. Tapi nggak pernah gue lanjutin, nggak pernah gue jalankan sampai benar-benar konsisten setiap tahunnya. Kenapa? Karena sibuk. Gitu. Karena sibuk. Tapi mulai 2024, gue pengen ini tuh gue jalanin dengan serius gitu, dengan benar-benar konsisten gitu. Artinya nggak kayak dulu lagi gitu, sibuk dikit stop, nggak. Sekarang benar-benar pengen gue jalanin dengan serius. Gue pengen usahain paling tidak seminggu itu gue bisa ngerilis 1-2 video. Itu aja dulu selama 6 bulan ke depan. Nah, selain konten di sini, gue juga punya channel lain. Channelnya ini ada di YouTube dan juga TikTok. Gue ngebahas tentang marketing, gue ngebahas tentang sepak bola. Loh, ini kan 2 hal yang berbeda ya. Kenapa gitu? Karena gue punya 3 channel totally sama sekarang. Total gue punya 3 channel. Itu yang tentang kehidupan gue, as a diary, which is di channel ini. Kemudian tentang sepak bola, gue ada TikTok namanya Voice of EPL. EPL-nya bukan I, tapi E. English Premier League maksud gue. Kemudian ada lagi Voice of MIB. Itu gue sebutnya marketing, bisnis, semua marketing, investment, and business. Itu punya channel TikTok-nya juga. Kemudian gue juga upload itu ke channel YouTube. As a copy lah gitu, as a backup. Nah,
channel ini gue kelola dengan gue usahakan gue bisa bikin video seminggu. Masing-masing channel itu 2 video. Ya, masing-masing channel 2 video. Ya, mungkin tentu aja kesulitannya adalah time management ya. Dimana gue punya kerjaan sendiri, gue harus ngurusin banyak hal, kemudian tambah gue bikin 6 video total, yang artinya satu hari paling nggak gue mesti bikin 1 video. But ya oke lah, gue bikin video juga singkat-singkat, gue nggak pengen bikin video yang terlalu panjang. Sebisa mungkin kalau video kayak dari gini maksimalnya di 10 menit maksimalnya, setelah itu ya udah. Toh video-video yang lainnya juga gue bikin rata-rata di bawah 3 menit. Ya yang susah tuh cuma nyari bahannya doang sama ngeditnya tuh yang bikin capek. Gitu. Tapi ya udahlah. It's fine. Kemudian dari segi pekerjaan juga ya balik lagi soal channel ini, gue belum tahu nih channel ini mau dikemanain sebenarnya. Arahnya ya gue belum tahu, karena gue pengen ini tuh cuma sebagai diary doang. Tapi apakah akan dimonetisasi atau apa, gue juga belum tahu. Ya kita lihat aja nanti lah ya. Kemudian soal kehidupan, keluarga dan hiburan. Jujur aja tahun ini tuh gue punya rejeki-rejeki yang di luar dugaan buat gue. Contoh, bulan Maret 2023 itu gue pergi ke Swiss dan Italia. Sebenarnya ini pergi yang di luar rencana dari gue. Kenapa? Karena nyokap gue ngajak. Jadi nyokap gue tuh ngajakin, dan ngajakinnya tuh kebetulan dapat tiket murah. Bener-bener super murah. Jadi bokap gue itu pedagang grosir. Dia kan pasti kenal lah dengan pabrik-pabrik dan segala macem. Nah, satu kali temennya bokap gue, dia tuh pedagang besar, dia tuh dapat tiket dari perusahaan kapal api, kopi kapal api. Dapat tiket ke Swiss untuk pergi kalau nggak salah berempat. Tapi kebetulan dia nggak bisa pergi. Dia pengen jual tiketnya. Akhirnya dijual ke keluarga gua. Dijual dengan harga yang sangat murah. Satu orang itu sekitaran, kalau gua nggak salah sekitaran 20 jutaan. Coba lu pikir, mana ada lu pergi ke Swiss dengan fasilitas bintang 5, ya, harganya 20 jutaan. Not gonna happen. Itu pasti biasanya sekitaran 40 jutaan, tapi lu bisa dapetin 20 jutaan. Gue pikir-pikir, ya udahlah ya, kapan lagi bisa pergi ke Swiss dengan harga tiket, harga paket perjalanan, harga paket tur yang cuma 20 jutaan, gas. Langsung pergi sekeluarga. Gua, nyokap gua, temannya nyokap gua, dan juga istri. Gitu. Jadi kita pergi berempat total. Selama kurang lebih 10 hari deh kayaknya. Itu kita ke Swiss, Italia, 10 hari, pulang-pulang itu kalau gua nggak salah menjelang Lebaran di Jakarta. Dan, well, menyenangkan. Itu namanya rezeki yang nggak diduga gitu. Karena tiba-tiba lu dapat kesempatan buat jalan-jalan dengan harga yang super murah, ya lu jalan. Kemudian, hal yang spesial lagi justru terjadi di bulan November. Di bulan November, gue berangkat ke Old Trafford, man. Oke. For the record, kalau lu nggak tahu Old Trafford itu apa, itu adalah stadionnya Manchester United. Jadi gue udah nabung sejak tahun 2019. Sebenarnya gue udah ada perencanaan untuk pergi ke Old Trafford di tahun 2020. Tapi kan COVID ya, akhirnya nggak jadi dong. Berangkatlah gue di tahun 2023. Kenapa? Kenapa ditunda begitu lama? Iyalah, karena bahaya sebenarnya. Karena 2020 COVID, lu pasti nggak bisa kemana-mana. 2021 masih COVID, lu nggak bisa kemana-mana juga. 2022 buat gue adalah waktunya gue menahan uang dulu. Karena gue nggak tahu nih. 2022 itu kan baru diumumkan pandemi telah berakhir. Tapi apakah benar-benar udah berakhir, kita nggak pernah tahu kan. Jadi ya udah, gue simpen dulu duitnya, gue jaga dulu duitnya, gue taruh di instrumen investasi supaya nanti begitu gue mau pakai aman gitu. Gue simpen kemarin itu untuk jalan-jalan sekitaran 40 jutaan, 45 juta lah gitu. 45 juta gue simpen. Kemudian baru gue pakai di bulan November kemarin untuk jalan-jalan ke Inggris. Jadi gue ngambil langsung UK tour. It's very very fun. Gue bener-bener suka banget. Akhirnya impian gue untuk ke Manchester United punya kandang tercapai. Gue nonton pertandingannya lawan Luton. Kenapa gue nonton pertandingan lawan Luton? Karena gue mencari pertandingan di mana MU pasti menang. Ya masa lu lawan Luton di Old Trafford, lu kalah. Kan gila gitu. Jadi gue pikir,
nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin lah. Tapi ya bener menang. Cuma maksud gue, nggak logis aja kalau MU sampai kalah di kandang melawan Luton. Gitu. Kan bangke ya. Pertama kali gue pergi, pertama kali gue kesana, masa gue nonton pertandingan yang MU bisa kalah, bayangin aja. Itu kan seminggu sebelumnya, pertandingannya lawan Manchester City kan. Ya gue nggak mungkin datang lah ke pertandingan yang kayak begitu. Berisiko gitu kan. Well, kesimpulannya secara umum 2023 ini tahun yang menyenangkan buat gue. Mungkin nggak yang sampai menyenangkannya ugal-ugalan banget dari segi pekerjaan, tapi semua selalu aman. Ya cuman modal bersyukur aja sih sebenarnya, modal bersyukur, modal hoki aja gitu. Anyway, ini akhir video yang akan yang mengawali 2024. Semoga lu semua sehat di tahun 2024 ini, banyak rezekinya juga. Sampai jumpa di video berikutnya.